Berita baik bagi semua, Presiden Marcos Junior akan membeli 2 hingga 3 unit sistem rudal jarak pendek untuk Angkatan Darat Filipina dengan anggaran sebesar 200 juta dolar AS. Sistem rudal ini berpotensi untuk diproduksi di dalam negeri karena adanya tawaran transfer teknologi. Senjata ini mampu menembak jatuh ancaman udara seperti jet tempur, rudal jelajah, dan drone dalam jangkauan 25 hingga 30 km. Angkatan Darat Filipina telah mengonfirmasi bahwa mereka akan membeli sistem rudal jarak pendek dari India dengan estimasi biaya mencapai 200 juta dolar AS. Sistem rudal yang dimaksud adalah AKAS, sebuah sistem rudal darat ke udara jarak pendek yang dikembangkan oleh Defense Research and Development Organization (DRDO) dan Bharat Dynamics Limited (BDL) dari India. Sistem pertahanan udara ini bersifat mobile dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan ancaman udara seperti jet tempur, rudal jelajah, dan drone dalam jangkauan 25 hingga 30 km. Mengapa AKAS menjadi salah satu pilihan utama Angkatan Darat Filipina? Terdapat beberapa alasan mengapa Angkatan Darat Filipina mempertimbangkan AKAS sebagai kandidat kuat untuk sistem pertahanan udara jarak pendek mereka. Alternatif yang efektif secara biaya. AKAS lebih murah dibandingkan sistem pertahanan udara buatan barat seperti NASAMS dari Amerika Serikat dan SPYDER dari Israel. Jangkauan lebih jauh. AKAS memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan sistem rudal yang saat ini dimiliki Filipina, seperti Mistral MANPADS yang hanya memiliki jangkauan 6 km. Kinerja yang terbukti. AKAS telah digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Darat India serta terus dikembangkan untuk meningkatkan performanya. Kemampuan beroperasi di segala cuaca. Sistem ini dapat berfungsi dalam berbagai kondisi cuaca dan mampu menghadapi beberapa target sekaligus secara bersamaan. Dukungan lokal dan transfer teknologi. Jika Filipina bekerja sama dengan India, teknologi ini berpotensi dikembangkan di industri pertahanan lokal. Teknologi yang digunakan dalam AKAS. Radar Rajendra 3D Passive Electronically Scanned Array (PESA). Radar canggih yang dapat mendeteksi, melacak, dan membimbing rudal menuju target. Mesin roket bahan bakar padat. Memberikan kecepatan tinggi, Mach 2.5, dan umur operasional yang lebih lama. Panduan komando plus aktif radar homing. Pada awal penerbangan, rudal dipandu oleh radar berbasis darat, lalu menggunakan sistem radar aktif untuk akurasi lebih tinggi saat mendekati target. Kemampuan melawan beberapa target, dapat meluncurkan dan mengarahkan beberapa rudal sekaligus ke berbagai target udara. Perlindungan terhadap gangguan elektronik (ECCM), dapat mengatasi upaya pengacauan elektronik dari musuh. Varian rudal AKAS. AKAS MK1, MK1S versi awal. Jangkauan, 25-30 km. Kecepatan, Mach 2.5. Ketinggian maksimum, 18 km. Hulu ledak, 60 kg bahan peledak fragmentasi. Panduan, komando jarak jauh dan radar aktif untuk terminal PACE, MK1S. AKAS NG, Next Generation. Jangkauan, 30-50 km. Kecepatan, Mach 2.8. Ketinggian maksimum, 20 km. Hulu ledak, 60 kg bahan peledak fragmentasi. Radar AESA lebih canggih dibandingkan versi sebelumnya. Mesin roket dual pulse untuk kecepatan dan jangkauan lebih tinggi. Seekor mmW, millimeter wave, untuk akurasi lebih tinggi terhadap target yang sulit dideteksi. Jika Filipina memilih AKAS, lebih baik mempertimbangkan AKAS NG karena memiliki jangkauan lebih jauh, kecepatan lebih tinggi, dan sistem panduan lebih canggih. Estimasi biaya pembelian. Harga AKAS diperkirakan sekitar 50 hingga 70 juta dolar AS per baterai, yang biasanya terdiri dari 3 hingga 4 peluncur, setiap peluncur memiliki 3 rudal. Radar Rajendra 3D untuk kendali tembakan. Pusat komando dan kendali. Kendaraan pemuatan ulang rudal. Dukungan kendaraan dan infrastruktur. Jika Filipina membeli 2 baterai AKAS, biayanya bisa mencapai. Jika Filipina memilih AKAS, lebih baik mempertimbangkan AKAS NG karena memiliki jangkauan lebih jauh, kecepatan lebih tinggi, dan sistem panduan lebih canggih. Estimasi biaya pembelian. Harga AKAS diperkirakan sekitar 50 hingga 70 juta dolar AS per baterai, yang biasanya terdiri dari 3 hingga 4 peluncur, setiap peluncur memiliki 3 rudal. Radar Rajendra 3D untuk kendali tembakan. Pusat komando dan kendali. Kendaraan pemuatan ulang rudal. Dukungan kendaraan dan infrastruktur. Jika Filipina membeli 2 baterai AKAS,
biayanya bisa mencapai 100 hingga 140 juta dolar AS. Biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan. Pelatihan, 5 hingga 10 juta dolar AS untuk melatih operator dan teknisi. Pemeliharaan, 10% hingga 15% dari total biaya setiap tahun. Operasional, setiap peluncuran rudal dapat menghabiskan 1 hingga 2 juta dolar AS. Infrastruktur, penyimpanan rudal, pusat kendali, dan jaringan radar dapat menelan biaya tambahan 30 hingga 45 juta dolar AS. Mengapa Filipina membutuhkan sistem ini? Filipina saat ini mengandalkan SPY-DER dari Angkatan Udara sebagai sistem pertahanan udara jarak menengah, namun belum memiliki sistem pertahanan udara jarak pendek yang terintegrasi untuk melindungi basis militer dan pasukan darat. Keuntungan memiliki AKAS. 1. Strategi pertahanan berlapis. SPY-DER memiliki jangkauan hingga 50 km, sedangkan AKAS dapat mengisi celah pertahanan dengan jangkauan 25-30 km. 2. Pertahanan mandiri untuk Angkatan Darat. Angkatan Udara fokus pada pertempuran udara, sedangkan Angkatan Darat membutuhkan pertahanan berbasis darat sendiri untuk melindungi fasilitas penting dan pasukan di garis depan. 3. Redundansi dan keandalan. Jika sistem SPY-DER terganggu, AKAS dapat bertindak sebagai cadangan pertahanan udara. Dengan anggaran 200 juta dolar AS, Filipina dapat membeli 2 baterai AKAS 100 hingga 140 juta dolar AS. Pelatihan dan biaya operasional 5 tahun, 50 juta dolar AS. Infrastruktur pendukung 30 hingga 45 juta dolar AS. Jika diintegrasikan dengan SPY-DER dan Mistral MANPADS, sistem ini akan memperkuat pertahanan udara berlapis Filipina terhadap ancaman udara seperti jet tempur, rudal jelajah, dan drone.